Baik. Ini slide terakhir saat pertemuan pertama kita. Ya. Sempat saya bahas sampai going concern kalau nggak salah. Hari ini saya ulang aja lagi ya dikit. Ini dulu waktu PA sebenarnya pernah dibahas. Saya ingat di bagian-bagian teoritis tentang PPA ini ada. Yang paling penting adalah saudara-saudara, saya ingatkan seperti minggu lalu saya sampaikan, jangan hanya paham atau hafal definisi ya, tapi juga memahami konsep atau substansi masing-masing. Sehingga kalau diminta memberi contoh nanti bisa. Itu satu. Pasti harus hafal dulu. Tapi enggak hanya hafal, tapi paham konsep atau substansi, bisa memberi contoh. Dan yang pasti ini saudara-saudara, walaupun hafal, itu hafal kamarnya juga ya, kotaknya juga ya. Jadi measurement itu bukan asumsi, measurement itu prinsip. Cost itu constraint, bukan assumption, bukan principle. Jadi kalau nanti ada pilihan, lalu saya tulis cost assumption, jangan pilih itu, karena cost itu constraint. Kalau ada pilihan going concern principle, itu salah, walaupun secara definisi benar. Karena bisa jadi itu bahan untuk menguji hafalan Anda. Ya, mungkin secara konsep benar, hafalannya salah. Secara hafalan benar, konsepnya salah. Nah itu berarti semuanya harus komprehensif. Oke. Ada berapa tuh? 5 basic assumption. Yang pertama adalah economic entity. Gampangnya adalah antara pemilik dan bisnis yang dia miliki itu dua kesatuan usaha yang atau dua kesatuan entitas yang berbeda. Economic entity ini ya, economic entity assumption ini itu paling gampang dilihat kalau bentuk usahanya adalah corporation atau PT. Jadi di PT itu pemilik, owner, itu benar-benar entitas yang berbeda dengan corporate-nya. Makanya kalau ada uang yang mengalir ke owner, itu nggak bisa diakui sebagai expense. Ya, juga bukan prefer ya. Kalau sudah bicara corporate, sudah bicara PT, nggak ada lagi withdrawal. Ya bisa aja itu dianggap sebagai apa? Apa sih kalau PT ngalirkan uang kepada pemilik, istilahnya apa itu? Jadi ada corporate ngasih uang ke pemilik. Apa? Dividen. Tapi mungkin nggak pemilik pinjam duit ke PT? Mungkin aja. Dia kan kayak pihak luar lainnya. Berarti jadi apa? Piutang. Intinya itu bukan expense. Jadi nggak boleh masuk di income statement sebagai expense. Dan juga nggak bisa jadi prefer atau withdrawal karena nggak ada akun prefer atau withdrawal di dalam corporate. Ya, jadi ini economic entity assumption itu paling relate, paling bisa dilihat kalau corporate. Bagaimana kalau apa bentuk yang lain yang dalam tanda kutip agak di bawah corporation? CV, firma, itu masuk dalam kelompok ini. Ada di PA kan? Apa istilahnya tuh? Partnership. Ada kan ya? Di PA partnership kan? Kira-kira di partnership ini berjalan nggak? Di partnership ada prefer nggak? Ayo coba ingat-ingat PA. Di partnership kalau tuan A masukin modal kan langsung cash atau apapun di debit ya, equipment pada modal tuan A. Tapi kalau dia ngambil duit, jadi expense nggak? Kayak PT. Ada duit yang mengalir ke tuan A. Jadi expense nggak kayak PT? Ini hanya beda. Ya 2 semester itu bukan hanya Pak. Wong 1 semester lalu aja udah lupa Pak. Gimana kalau 2 semester lalu? Hanya beda 2 semester. PA kan 2 semester lalu ya. Gimana? Partnership
contohnya CV atau apa nih, firma, tuan A-nya, pemiliknya ngambil duit. Ya, apa yang Anda debit? Expense kah? Harusnya enggak, wong PT aja yang paling tinggi levelnya itu enggak ngakuin jadi expense, jadi bukan expense. Atau withdrawal. Atau apa? Ada yang masih ingat? Yang di debit itu modal tuan A. Jadi bukan apa? Bukan dividen, juga bukan expense, juga bukan privat, tapi modal tuan A-nya yang di debit. Jadi tidak kayak PT juga tidak kayak CV, cuma tetap itu menunjukkan bahwa ya yang dialirkan kepada pemilik itu bukan uang kayak operasional biasa. Bagaimana dengan bentuk ketiga? Ada corporate, ada partnership, yang satunya apa? Yang dibahas di awal-awal PA itu bentuk usahanya apa? Apa istilahnya? Sole proprietorship, ya kan? UD. Jadi saya dirikan toko, tapi toko itu bentuknya hanya UD. Atau hanya nama toko, tidak jadi CV, apalagi PT. Saya dirikan salon, dirikan bengkel, ya namanya salon atau bengkel, bukan CV atau PT. Itu UD. Apakah economic entity assumption berlaku untuk sole proprietorship? Di di UD, di proprietorship justru ada apa? Prive ya. Ya kan? Prive itu kan adanya di proprietorship kan? Di UD kan? Jadi kalau ada pengambilan kas untuk tujuan pemilik itu diakui sebagai withdrawal. Yang pasti bukan expense. Ya. Tapi di UD ini sulit diterapkan secara langsung. Tetap bisa tapi tidak segampang di PT. Ya. Jadi economic entity assumption itu berlaku di UD, berlaku di partnership, berlaku di corporate. Cuma di level UD itu tipis bedanya antara pemilik dan UD. Nanti Anda kalau belajar perpajakan lebih jauh, anak teks sih sudah ya. Anak bisnis, perpajakan sudah belum? Sudah juga. Oke, sekarang saya nanya, kalau Anda punya UD, ya, lalu UD-nya kan dapat penghasilan. Sementara Anda sebagai orang pribadi juga kerja di tempat lain. Jadi Anda punya bisnis namanya UD atau toko, tapi juga dapat gaji. Ya. Ada berapa NPWP di situ? Atas dua penghasilan tadi, satu gaji atas nama Agus Toli, satu penghasilan dari UD atau toko. Ada berapa NPWP di situ? Satu apa dua? Satu. Beda kalau Agus Toli, terus punya usaha tapi usahanya bentuknya PT. Agus Toli sendiri punya NPWP, PT-nya punya NPWP sendiri kan? Berarti di situ economic entity kelihatan banget ya. Tapi kalau UD, katanya tadi NPWP-nya kan satu. Jadi sulit dipisahin memang. Kalau bentuknya UD. Jadi UD-nya dipajakin ya sudah dipajakin juga ke OP. OP-nya dipajakin ya sudah nggak kena lagi ke UD. Jadi itu satu kesatuan. Jadi memang itu bukti bahwa economic entity assumption tidak begitu jelas ketika ada di UD. Itu ya. Going concern juga minggu lalu sebenarnya sudah sempat dibahas. Going concern itu kan asumsinya saya dirikan usaha, tidak pernah ada asumsinya itu tidak ingin saya tutup. Jadi beriman ini akan ada terus sampai keturunan keberapapun. Sekali saya mengatakan oh ini saya tutup kalau sudah 20 tahun, sudah 30 tahun. Nah itu akan mempengaruhi jurnal saya, ya, pencatatan saya secara akuntansi. Ya. Makanya kalau saya beli aset sekarang, lalu saya katakan 20 tahun lagi saya tutup. Ya saya harus sajikan aset tadi itu nilainya 20 tahun lagi kira-kira berapa. Jadi bukan disusutkan malah. Sekarang kan kalau kita yang umum kan kita pakai penyusutan, itu bukti bahwa kita going concern. Ya. Tapi kalau saya katakan saya tidak going concern, di mana nggak ada ya usaha kayak gitu nggak ada. Nggak ada usaha yang didirikan tidak going concern, pasti pengen going concern. Nah kalau sampai kita pakai atau tidak menggunakan going concern itu artinya nilai waktu kita mau tutup itu yang kita sajikan sekarang. Dan itu kan nggak pernah ada.
Going concern juga punya makna lain. Jadi biasanya kalau perusahaan itu diaudit, auditor datang ke perusahaan lalu dinilai, oh perusahaan ini bagus nih, laporan keuangannya bagus, sudah sesuai standar akuntansi keuangan, tapi ada masalah dengan perusahaan ini. Masalahnya adalah going concern-nya diragukan. Maksudnya apa itu? Secara akuntansi bagus, karena yang jadi akuntan itu mahasiswa AKM 1 kelas B1 gitu kan. Tapi ada catatan auditor, going concern-nya diragukan. Maksudnya apa kira-kira? Hah? Gimana? Kenapa maksudnya? Bahasa gampangnya apa? Diragukan perusahaan ini akan terus eksis di masa depan. Diragukan sustainability-nya. Kalau sampai laporan auditor itu meragukan going concern-nya perusahaan, itu artinya bukan hanya, kalau saya tanya masa depannya berapa lama? Kira-kira berapa lama kalau bicara? Berarti di masa depan kira-kira perusahaan ini nggak akan ada prospek. Dengan kata lain akan ditutup. Ada kemungkinan ya, berapa lama masa depan itu? Saudara-saudara, kalau sampai auditor bilang, saya meragukan going concern perusahaan, itu 1 tahun. Jadi bisa jadi umpama laporan auditor 2023 terbit. Ada masalah going concern, bisa jadi 2024 perusahaan itu sudah tutup, bisa jadi. Karena kan itu masih kemungkinan ya. Jadi itu makna lain dari going concern. Masih asumsi, kalau ini literally gampang lah ya. Saya juga sebenarnya sudah menjelaskan kalau nggak salah minggu lalu. Kita hanya bisa nyatat di laporan keuangan kalau sesuatu yang mau kita catat itu bisa diukur secara moneter, secara uang. Karyawan itu aset saya, kepuasan mereka adalah aset saya, tapi kan kita nggak bisa nyatat itu sebagai apa? Kepuasan karyawan di bagian aset. Karena nggak bisa dinilai secara uang. Ya, itu mungkin implementasinya ya. Kalau ini juga laporan keuangan itu harus disajikan secara periodik. Ya, secara periodik. Makin sering dilaporkan makin bagus. Cuma kurang praktis. Nggak efisien, kadang juga malah nggak efektif. Saya bisa bikin laporan keuangan harian, buat apa? Orang nggak butuh harian. Oke, bulanan masih oke. Cuma perlu dipertimbangkan juga, apakah juga pemilik kita memang butuh bulanan. Oke lah kalau nggak bulanan, kayak PT TBK itu berapa bulanan? 4 bulanan. 3 bulanan ya kan, triwulanan kan. Kalaupun kurang kuat ya, maksudnya nggak punya sumber daya untuk hasilkan laporan keuangan 3 bulanan, boleh 6 bulanan. Tapi ingat PT TBK itu wajib paling tidak 3 bulanan. Triwulanan dia harus. Kalau Anda PT tertutup mau sajikan 6 bulanan masih oke. Kalau masih berat juga 6 bulanan, paling enggak 1 tahun. Jadi 12 bulanan. Boleh enggak bikin laporan keuangan periodenya setiap 1,5 tahun? Enggak boleh. Paling lama itu 1 tahunan. Sekali kita milih periode itu harus konsisten. 6 bulanan berarti setiap 6 bulan bikin. Paling enggak 1 tahunan lah. Apalagi kalau mut-mutan ya. Tergantung mood baru saya bikin Pak. Wah itu enggak boleh banget. Minimal, saya enggak tahu itu istilahnya. Minimal atau maksimal ya. Paling enggak 1 tahunan lah. Itu periodicity assumption. Ada lagi accrual basis. Ini juga sudah paham. Kayaknya minggu lalu saya tanya ya. Bagaimana membedakan laporan keuangan yang accrual basis dan cash basis? Account apa yang ada di accrual dan tidak ada di cash basis? Accounts payable, accounts receivable. Enggak ada itu di apa? Cash basis. Itu mungkin paling gampang. Kenapa? Karena kalau kita pakai cash basis, kita baru nyatat jurnal, baru bikin jurnal kalau ada cash di dalam transaksi itu. Jadi kalau saya kasih barang dagangan saya tapi belum dibayar, saya belum nyatat kalau saya pakai cash basis ya. Saya baru nyatat kalau dia sudah bayar ke saya. Berarti inventory sudah di tempat pelanggan, tapi saya belum bikin jurnal. Karena saya pakai cash basis. Ya, tapi kalau saya pakai accrual, pergerakan transaksi itu bukan hanya melihat ada cash atau enggak ada cash.
Saya lupa apa saya sudah tanya atau enggak. Posisinya cash dan accrual di akuntansi itu kayak apa sih? Itu pilihan atau satu lebih diunggulkan, yang satunya itu boleh dipilih kondisi tertentu, atau satunya itu wajib dipakai, yang satunya itu cuma informasi. Nggak boleh dipakai sama sekali. Kayak apa tuh posisi accrual dan cash basis? Mereka kayak Messi dan Ronaldo, Pak. Bersaing menjadi salah satu yang terbaik gitu kan. Atau apa? Itu kayak makanan, Pak. Ada telur dadar, ada telur ceplok. Saya lebih suka dadar. Saya milih yang satunya. Atau kayak apa sih accrual dan cash basis dalam akuntansi itu? Ada yang punya pendapat? Kira-kira akuntansi atau standar akuntansi keuangan itu lebih accrual atau lebih cash basis? Oke, sekarang saya nanya, berarti cash basis boleh dipakai enggak? Kapan pakai cash, kapan pakai accrual? Lebih ribet mana? Lebih ribet mana? Pasti accrual. Cash basis itu cuma penerimaan, pengeluaran kan? Kalau accrual pendapatan, expense, belum lagi ada aset dan semacamnya. Pasti lebih ribet accrual. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan akuntansi lebih accrual, cash basis nasibnya apa dong di akuntansi? Boleh dipakai enggak sih cash basis? Kapan pakai cash basis? Hah? Oke, kalau pakai cash flow. Yang lain? Betul, kalau namanya aja cash flow statement. Cash flow statement itu kan cash basisnya income statement. Income statement itu adalah accrual basisnya cash flow, atau dengan kata lain kalau pengen tahu laba secara accrual lihat income statement, laba secara cash lihat cash flow. Oke, itu secara atau dilihat dari sisi pelaporan keuangan. Sekarang bentuk usaha kayak apa yang masih boleh pakai cash flow? Cash basis. Ayo. Saya punya toko, ya, saya punya warung, saya buka di sepanjang Siwalan Kerto, ya, boleh nggak pakai cash basis? Harusnya boleh aja. Kalau mau pakai accrual, monggo, ya. Cuma, ya lihat dong, pemiliknya cuma saya nggak butuh laporan rumit, berarti akuntan saya atau orang yang saya serahin untuk bikin laporan keuangan warung atau restoran saya, itu nggak perlu repot-repot sampai accrual. Yang bisa jadi kalau dia bikin accrual malah saya mumet bacanya kan. Accrual itu pasti dan wajib kalau perusahaannya PT terbuka. Kalau perusahaannya diaudit. Perusahaan yang diaudit juga mungkin minggu lalu sudah sempat saya sampaikan. Perusahaan kayak apa yang wajib diaudit? Pasti PT terbuka, dan satunya adalah perusahaan jasa keuangan. Yang asetnya itu banyak didapat dari publik. Kayak bank, asuransi. Walaupun dia bukan TBK wajib diaudit. Tapi PT TBK juga wajib diaudit. Di luar itu, kalau PT tertutup, terserah pemilik. Ada PT tertutup yang sudah sedemikian besar ya. Panin Bank itu, setahu saya masih, oh jangan bank ya, bank pasti wajib diaudit ya. Apa perusahaan besar tapi masih PT tertutup yang Anda pahami? PT terbuka, PT yang sudah besar di Surabaya aja, tapi masih perusahaan keluarga. Apa? Rata-rata udah TBK sih ya. Jadi kalau PT sudah besar, terkenal, tapi pemiliknya masih keluarga, itu tidak wajib diaudit, tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya merasa, laporan keuangannya nggak sempat saya baca dengan detail, saya minta tolong auditor, audit tadi. Atau kalau PT tadi mungkin mau pinjam duit ke bank, bank butuh laporan yang lebih bisa dipercaya ya, dia minta diaudit. Tapi kalau PT TBK, perusahaan jasa keuangan, fix, wajib diaudit. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang wajib diaudit tadi itu harus pakai accrual basis. Ya, perusahaan yang masih kecil lingkupnya itu biasanya masih cash basis. Jadi boleh milih tapi kondisi tertentu. Ya, bukan milih kapan saja boleh pakai cash, kapan saja boleh pakai accrual. Oke, sekarang ini selesai ya.
Basic assumption. Masuk ke basic principle, ada 4. Saudara-saudara, pengakuan akuntansi itu ada 5. Sorry, istilah perlakuan akuntansi itu ada 5. Nanti mungkin saya akan sering ngomong perlakuan akuntansi. Atau kalau Anda masuk di mata kuliah akuntansi keuangan pasti akan sering dengar. Accounting treatment atau perlakuan akuntansi. Satu, ada yang namanya pengakuan. Bahasa Inggrisnya recognition. 2, ada yang namanya pengukuran. Itu tuh. Measurement. 3, ada yang namanya penilaian. Valuation. 4, ada yang namanya penyajian atau presentation. 5, ada yang namanya pengungkapan atau disclosure. Jadi ada 5 ya perlakuan akuntansi. Waktu kita bikin jurnal, contoh, akhir bulan, hampir akhir bulan, mau gajian ya. Akhir bulan, karyawan udah kerja, tapi baru dibayar, biasanya tanggal 1 atau tanggal 2. Kapan beban gaji diakui? Kita pakai accrual ya. Di bulan Agustus atau bulan September? Bulan Agustus karyawan udah kerja, tapi baru dibayar 2 September atau 1 September. Kapan salaries expense di debit? Agustus atau September? Accrual ini, accrual. Agustus. Debitnya apa? Salaries expense. Kreditnya? Kreditnya. Baru dibayar September, berarti ini boleh cash enggak? Salaries payable. Jadi dalam kasus tadi kan ditanya, kapan salaries expense dicatat, kapan salaries expense diakui. Jadi pengakuan itu bicara kapan atau menjawab pertanyaan kapan. Kapan apa? Kapan mencatat suatu account. Tapi juga bisa menjawab pertanyaan apa. Apa sih yang didebit? Nama accountnya ya. Account apa yang didebit, account apa yang dikredit, itu pengakuan. Nah pertanyaannya, ini sudah lengkap nggak jurnalnya? Belum ya? Butuh apa? Butuh apa? Ada angka toh? Betul? Angka inilah yang disebut prosesnya sebagai measurement, pengukuran. Jadi pengakuan itu ke nama akunnya, pengukuran itu ke jumlah uang yang didebit dan dikredit. Ini yang disebut jurnal apa nih? Waktu PA? Bisa, kadang juga ini masuk jurnal penyesuaian ya kadang ya. Tapi ini kan jurnal transaksi pertama kali, itu disebut sebagai jurnal umum. Disitulah kita membuat pengakuan dan pengukuran. Jadi pengakuan dan pengukuran ini banyak atau pasti masuk ketika kita membuat jurnal umum. Saya beli equipment. Saya beli equipment. Kira-kira kapan saya debit equipment? Momen apa akuntan itu akan mendebit equipment? Ayo.
Momen waktu saya sudah bilang, saya pasti beli barangmu. Momen waktu barangnya datang, momen waktu ditagih, atau momen apa? Saya ngakuin equipment di debit. Prosesnya kan panjang kalau belajar SIA nanti ya, sistem informasi akuntansi. Bisa aja ada persetujuan lisan. Bisa aja ada purchase order. Betul ya? Bisa aja nanti ada tagihan. Bisa aja nanti ada barang datang. Nah, kapan kita ngakuin equipment itu? Nah, makanya saya tanya, tergantung apa kita ngakuin equipment. Dokumen apa yang jadi dasar untuk kita sebagai orang yang beli equipment untuk menjurnal equipment? Itu proses apa namanya? Di 5 itu loh. Waktu saya mengatakan equipment saya debit hari ini, itu proses apa namanya? Masa sudah penilaian? Masih pengakuan, kan masih jurnal umum. Jadi kita mengakui equipment di debit, itu proses yang namanya masih pengakuan, kan masih jurnal umum toh. Nah tinggal pertanyaan kapan? Apakah nunggu equipment datang, atau kalau sudah ditagih, atau bisa aja ditagih dulu baru equipment datang kan? Atau tadi ada dokumen apa kata Melda, shipping order atau purchase order atau apapun. Atau mungkin arahnya ke ini ya Mel ya, mau nanya apa tuh? FOB shipping point atau FOB destination ya, itu maksudnya ya. Ya bisa aja kayak gitu, intinya pokoknya ketika kita ngakuin equipment di debit, itu berarti pengakuan. Nah masalahnya lawannya apa? Ya tergantung, waktu itu sudah dibayar belum? Kalau belum dibayar berarti masih accounts payable. Itu masih pengakuan. Waktu kita taruh angka, itu yang namanya pengukuran. Pertanyaan saya, angka yang saya tulis untuk equipment itu angka apa? Angka apa itu? Maksudnya dari transaksi itu angka apa? Ayo lebih spesifik, dari transaksi. Iya, tapi angka apa dari transaksi itu yang kemudian saya masukkan ke jurnal? Harga barang. Oke, hanya harga barang? Hanya harga barang? Apalagi selain harga barang? Freight. Ya, biaya angkut ya. Jadi kalau harga barang 100 butuh biaya angkut 5, berarti yang saya tulis di situ 105 kan? Apalagi, asuransi bisa masuk enggak? Asuransi bisa masuk enggak? Semua asuransi masuk di angka yang saya lingkari itu? Hah? Asuransi barang kayak apa? Berarti ada asuransi yang enggak masuk ya? Oke, yang namanya asuransi barang kayak apa yang masuk di situ? Tadi harga 100, biaya angkut 5, masuk tuh 105. Asuransi anggap aja 10, masuk di situ enggak? Enggak. Bisa masuk kalau asuransi itu memang wajib dibayar supaya barang bisa saya dapat. Tapi kalau asuransi itu tidak wajib dibayar, artinya kalau saya bayar atau enggak bayar barang tetap saya dapat, enggak bisa masuk di situ. Itu namanya pengukuran. Pengukuran itu yang disebut sebagai ini nih, harga perolehan atau historical cost. Paham ya? Ya, asuransi yang masuk contohnya ya asuransi pengangkutan. Tapi kalau asuransi yang dibayar untuk barang kalau sudah jadi milik kita ya, kalau hilang barangnya ketika jadi milik kita, itu harusnya nggak masuk di situ, nggak nambah equipment. Jadi apa dong? Kalau umpama saya bayar asuransi tapi untuk asuransi kehilangan, barang sudah di saya, terus saya bayar asuransi kehilangan, nggak boleh masuk di historical cost-nya equipment. Terus jadi apa dong? Kalau nggak jadi aset, biasanya yang didebit itu apa? Expense. Makanya ada biaya asuransi kan? Atau insurance prepaid kan? Prepaid insurance. Yang pasti nggak boleh masuk sini. Nah, keputusan kita untuk nambahkan ke sini atau tidak nambahkan ke sini, itu proses yang namanya apa?
measurement, pengukuran. Dan waktu kita nulis di sini, anggap aja ini tanggal 24 Agustus. Inilah yang disebut sebagai historical cost atau harga perolehan. Gitu ya. Semua aset ketika di jurnal umum pertama kali itu diakuinya sebesar historical atau dicatat sebesar historical cost. Apa itu historical cost? Ya semua uang yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan aset tadi. Kalau ada uang yang kita keluarkan bukan dalam rangka mendapatkan aset tadi, itu expense. Bayar asuransi. Nah, asuransinya wajib nggak? Oh wajib Pak, berarti masuk di cost. Asuransinya nggak wajib, oh berarti jadi expense. Atau kalaupun jadi cost, bukan costnya equipment. Gitu ya. Makanya kamu itu nggak mungkin masuk sebagai aset di neraca. Karena mau dicatat nilainya nggak bisa. Kamu nggak ternilai. Ya. Susah. Gitu ya. Jadi kalau sampai ya mungkin kayak minggu lalu saya ngomong ya. Semua biaya yang saya keluarkan untuk neraktir itu saya akui jadi aset. Ya, tapi itu kan sifatnya jangka pendek gitu. Bukan jangka panjang. Jadi agak sulit. Ingat ya, aset itu apa? Atau bagaimana menilai aset? Semua pengorbanan yang kita keluarkan untuk bisa dapat aset. Kalau uang yang kita keluarkan bukan dalam rangka dapat aset, itu bukan aset yang bersangkutan. Atau bisa jadi dia expense. Itulah yang disebut historical cost. Oke, sekarang saya nanya. Di 31 Desember 2023, waktu mau bikin neraca atau balance sheet atau statement of financial position, anggap aja nih nilainya 100. Apakah nilai equipment di sini tetap 100? Waktu saya beli 24 Agustus, saya jurnal 100. Itu namanya historical cost. Itu cara ngukur yang namanya historical cost. Semua aset atau semua yang kita jurnal itu pasti pakai prinsip pengukuran historical cost di jurnal umum. Sekarang saya nanya, di akhir tahun waktu mau bikin laporan keuangan, apakah nilai ini tetap 100 atau berubah? Aka loh, Aka gimana Aka ngomong? Apakah nilai yang kita jurnal pertama kali, waktu diposting, terus mau dibikinin laporan keuangan, nilainya sama atau enggak? Biasanya kalau bicara equipment, kan ada proses namanya apa? Iya kan? Dibagi 10 nih, jadinya 10. Nah proses inilah saudara-saudara yang disebut sebagai valuation. Valuation ini biasanya dilakukan kapan? Sesuai contoh saya. Kapan? Akhir tahun, akhir periode. Berarti jurnalnya jurnal apa? Adjustment. Contoh, saya buat jurnal BDP expense to allowance, itu adjustment. Jadi nilai piutang yang awal itu disesuaikan kan di akhir tahun. Nah itu proses namanya valuation. Penilaian. Nah kadangkala saudara-saudara, kadangkala anggap aja ambil contoh ini ya. Ini 100 dikurangi 10 tinggal 90. Ini istilahnya apa nih? Kalau ini kan cost. Ini kan akumulasi, betul? Ini istilahnya apa? 90. Apa? Cost dikurangi akumulasi apa? Halo? Yang keras dong. Book value. Ragu-ragu.
Nah saudara-saudara, kadangkala ada aset tertentu ketika mau dibikinin atau mau disajikan di neraca, itu ada pilihan. Kamu mau tetap pakai book value atau mau kamu sesuaikan dengan nilai di pasar. Ini nilai bukunya 90, kalau dijual lagi di pasar mungkin tinggal 80. Harga secondnya mungkin tinggal 80. Atau kalau equipmentnya bagus, bisa jadi di pasar nilainya 120 loh, lebih tinggi dari harga beli. Kayak tanah gitu kan, nilainya makin naik. Jadi nilai waktu kita beli 100, tanah nggak disusutkan ya, akhir tahun 100, bisa jadi nilai di pasarnya sudah 150. Nah pertanyaan saya sekarang gini, seandainya ada perbedaan antara harga beli, nilai buku, dan nilai yang ada di pasar, maka akhir tahun kita pakai nilai yang mana? Nilai waktu beli, nilai buku itu contohnya setelah dikurangi akumulasi, atau nilai di pasar. Tanah itu pakai nilai apa? Nilai waktu beli atau nilai pasar? Nilai beli sama nilai buku sama ya karena nggak ada akumulasi ya. Nilai beli atau nilai pasar kalau tanah? Saham saya beli 100, akhir tahun anggap aja ada penyesuaian tinggal 90, di pasar nilainya mungkin 75. Saya pakai nilai yang mana? Nilai beli, nilai buku atau nilai pasar? Nah, jawabannya adalah tergantung. Ada aset yang wajib pakai fair value. Ada aset yang boleh milih. Tapi sudah sangat jarang aset yang pakai cost. Jadi mau nggak mau memang akhir tahun kita butuh apa? Valuation. Ketika valuation dan kita milih fair value, itu artinya pasti butuh jurnal. Ya. Apalagi kalau nilainya udah beda, jarang ya. Nilai buku atau harga perolehan itu sama kayak fair value, jarang. Berarti mau nggak mau kita harus bikin jurnal. Yang namanya jurnal apa? Penyesuaian. Fair value sama market value sama enggak? Fair value itu kan harga wajar, market value itu harga pasar, sama enggak? Yang tadi saya sebut harga second itu apa? Fair value atau market value? Atau sama? Jadi saya beli mobil 300 juta, akhir tahun mungkin setelah penyusutan dia tinggal 250, tapi di pasar makin turun nilainya jadi 125 umpama. Nah nilai di pasar itu fair value, market value atau apa itu? Sama enggak fair value dan market value? Sama. Oke, lihat ya. Saudara-saudara, ada 3 level fair value. Enggak apa-apa, di AKPA belum diajarin. Mulai saat ini harus mulai ingat, paham, dan ngerti. Level pertama adalah fair value yang nilainya itu bisa kelihatan. Nilainya itu bukan dirasakan, bukan muncul karena insting, bukan muncul karena invisible hand. Tahu ya teori invisible hand-nya siapa tuh? Siapa yang munculkan teori invisible hand? Adam Smith, berarti kamu suka ya. Mata kuliah ekonomi ya. Jadi inputnya itu atau nilainya itu tercatat, terkuotasi, quotation atau kutipan. Jadi terkuotasi itu maksudnya tertulis. Sekarang saya nanya, harga kayak apa yang tertulis? Yang bisa kita dapat. Jadi, oh aset ini harganya memang tertulis. Apa contohnya? Kalau Anda bisa jawab dan itu memang tepat, itu berarti dia fair value level 1. Apa contohnya? Secara resmi ada. Harganya tertulis. Apa kira-kira? Hah? Saham. Dan sejauh ini hanya saham. Iya kan? Kita bisa dapat di Bursa Efek Indonesia atau itu tertulis loh resmi. Kalau saya tanya sekarang harga, nggak tahu kalau pasar ya, harga telur sekarang berapa ya per kilo? Nggak tahu ya.
Tapi mungkin mama-mama kita tahu ya. Tapi itu apa pernah ada pengumuman resmi gitu yang bisa kita lihat di websitenya siapa? Sekian loh harga telur. Kan gak kayak saham ya. Saham itu kan tertulis ya. Berapa harga tanah sekarang per meter persegi di Siwalan? Bisa kita jawab, tapi tertulis nggak? Secara resmi ada website, ada sumber informasi yang resmi nulis harga tanah per meter persegi di Siwalan atau Surabaya Barat. Nggak ada ya. Saham itu ada. Nah, harga saham itu adalah fair value yang paling tinggi. Nah, masalahnya kan nggak ada lagi aset lain yang punya karakteristik seperti saham yang nilainya bisa kita dapat secara resmi dan tertulis. Kalau itu yang terjadi, maka yang kita jadikan patokan fair value itu adalah harga pembanding, harga yang setara, atau nama lainnya harga second, atau nama lainnya harga pasar, atau nama lainnya market value. Berarti kesimpulannya apa? Sama nggak fair dan market? Nggak bisa dibilang sama. Karena sebenarnya yang lebih luas itu fair value. Di mana fair value itu ada 3 level. Market value itu hanya level keduanya fair value, gitu ya. Jadi harga second itu memang part of fair value, tapi dia hanya level kedua loh itu. Level paling tinggi itu yang namanya tadi quotation price. Nah, bagaimana kalau level 1 nggak ada? Ada aset, saya nggak tahu harganya berapa karena nggak terkuotasi. Harga pembandingnya juga susah didapat. Akhirnya dipakailah level ketiga. Level ketiga ini adalah saya ngitung fair value tapi pakai teknis penghitungan tertentu. Contoh ya, umpama ada perusahaan asuransi mau menentukan berapa sih asuransi untuk ruangan ini. Nah, dia lihat, oh ini taksiran harganya sama kayak meja di universitas lain sekian. Tapi apa betul mirip? Akhirnya apa? Karena nggak mirip, dia perlu memastikan berapa sih kira-kira taksiran harganya meja kayak gini, AC kayak gini, apa nih LCD seperti ini. Akhirnya dia nyewa orang, namanya appraisal. Appraisal, penilai, dinilailah satu-satu. Akhirnya di total, oh nilai ruangan ini pertanggungannya mungkin sekitar 300 juta atau 1 M. Orang yang tadi menilai nggak bisa dapat informasi yang tertulis. Orang yang tadi menilai nggak bisa dapat informasi harga pembanding. Yang dia lakukan apa? Teknik hitungan. Nah, teknik hitungan itu yang disebut fair value, tapi level paling rendah. Itu yang nanti mau kita pelajari di chapter 6. Ya, fair value level 3 itu yang nanti kita pelajari di level 6. Oke, itu pengukuran. Revenue recognition. Pengakuan itu tadi apa maksudnya? Pengakuan atau recognition ini apa maksudnya tadi? Menjawab pertanyaan apa? Halo? Perlakuan akuntansi yang namanya recognition itu menjawab pertanyaan apa? Kapan kita bikin jurnal? Di sini sudah jelas. Nama akunnya apa? Revenue. Berarti revenue recognition itu adalah kapan saya menjurnal revenue. Di sisi apa dia? Kredit. Jadi gampangannya revenue recognition itu adalah menjawab kapan revenue boleh kita kredit. Itu loh yang dimaksud revenue recognition. Saya ngasih jasa akuntansi. Atau jasa akuntansi terlalu ini. Saya perbaikan AC. Ya. AC-nya rusak, saya datang, saya perbaiki. Saya teknisinya ya. Saya perusahaan AC-nya, saya perbaiki. Selesai AC-nya, tapi belum ada pembayaran dari Anda. Sudah boleh enggak saya sebagai perusahaan AC, perbaikan AC, mengkredit revenue? Saya sudah perbaiki. Anda belum bayar sih. Sudah boleh enggak saya tulis revenue di kredit? Kalau sudah boleh berarti revenue recognition prinsipalnya terpenuhi. Nah pertanyaannya kapan sih revenue itu boleh dikredit? Ini sih
Ada 2 syarat. Syarat pertama disebut syarat probable. Probable itu kan kalau pernah belajar statistik di SMA yang sederhana atau nanti belajar statistik di kuliah ya. Probability kan ya, probable. Itu artinya kemungkinan saya dapat bayaran dari orang yang akan atau orang yang saya beri jasa itu besar. Di atas 50%. Itu probable. Kemungkinan orang itu bayar ke saya besar. Mungkin karena sudah ada kontrak, sudah ada perjanjian. Syarat kedua, ini kata kuncinya dan ya. Syarat kedua, reliable. Uang yang akan saya terima dari orang, anggap aja Anda yang punya AC ya. Dari Anda yang punya AC, itu bisa saya hitung. Saya bisa menentukan berapa uang yang akan saya terima. Atau dengan kata lain saya tahu berapa nilai honor atas jasa servis saya. Nah kembali ke kasus saya tadi. Saya sudah bersihin AC Anda selesai, sudah perbaiki. Saya pulang, Anda belum bayar. Sudah boleh nggak saya ngakuin revenue? Sudah boleh nggak saya catat revenue di sisi kredit? Dalam kasus saya tadi itu yang bermain insting, bisnis, dan kepercayaan. Saya kenalnya Anda itu orang yang nggak pernah ngemplang pasti bayar. Berarti probable nggak? Probable. Saya tahu nilai jasa saya. Berarti reliable nggak? Iya. Berarti saat itu juga saya boleh naruh revenue di sisi kredit. Berarti debitnya apa? Debitnya apa? AR. Kan belum ada duit. Iya kan? Accounts receivable. Kasus lain ya, kasus lain. Walaupun udah jarang, udah nggak ada lagi maka sekarang. Bayangkan Anda ada di masa lalu. Ketika listrik itu sering biarpet, sering mati. Sekarang juga sering ya, tapi nggak sesering dulu. Lalu Anda punya bioskop. Anda punya bioskop. Ya. Lalu Anda bikin perjanjian di depan sebelum penonton masuk. Kalau Anda beli tiket, lalu diterima oleh kasir, Anda dapat tiket, tapi 15 menit setelah Anda beli, setelah Anda masuk di dalam dan lampu mati, sampai dengan 15 menit ya, uang Anda masih bisa kembali. Tapi kalau lampu mati setelah 15 menit, itu uang sudah nggak kembali. Paham ceritanya ya? Jadi bisa dikembaliin kalau lampu mati masih di 15 menit. Mirip kayak kita beli barang belum 3 bulan, uang masih boleh balik kalau ternyata barangnya rusak umpama. Pertanyaan saya dalam kasus bioskop tadi, di 15 menit awal sudah boleh nggak mengkredit revenue? Si yang punya bioskop. Apakah sudah pasti dia dapat duit nanti? Dia sudah pegang sih duitnya, tapi kan masih ada kemungkinan duit itu kembali ke penonton, ya kan? Berarti duitnya itu kayak hanya dititip dulu kan di 15 menit awal. Berarti di 15 menit awal dia debit cash, tapi kreditnya belum boleh revenue. Mungkin apa yang dia kredit? Kalau bukan revenue. Ayo coba dipikir. Belum boleh diakui cash itu pendapatan. Yang boleh dia kredit apa? Makanya ada yang namanya unearned revenue. Pendapatan diterima di unearned revenue, bukan revenue. Unearned revenue itu apa sebenarnya? Hutang. Jadi kalau 15 menit ternyata mati lampu, ya dia harus kembaliin. Berarti unearned revenue dia taruh di debit, kreditnya cash. Tapi kalau sudah lewat 15 menit, apa jurnal yang boleh dia buat? Unearned revenue dia debit, kreditnya apa? Unearned revenue dia debit, hutangnya habis, kreditnya apa? Revenue, sales revenue. Itu implementasi dari revenue recognition. Atau kalau mau gampang gini deh, kita mengakui revenue kalau kewajiban kita sudah kita jalankan. Anda kalau punya barang, Anda penjual ya, pedagang ya, apa kewajiban Anda supaya bisa ngakuin revenue? Barangnya harus dikasih ke konsumen. Jadi kalau barang sudah di konsumen, ya,
Walaupun belum dibayar, walaupun belum ditagih, walaupun Anda belum tagih, Anda sudah boleh ngakuin revenue. Itu mungkin cara paling gampang lah ya untuk memahami yang disebut revenue recognition principle. Tapi dalam praktek kadang ada yang ngakuin revenue sudah sejak produksi. Barang belum di konsumen loh, dia sudah akuin revenue, ya silakan aja. Selama 2 syarat ini dipenuhi kan. Saya sudah punya pembeli kok, sudah punya kontrak dengan saya kok. Pasti produksi saya dibeli sama dia. Ada yang ngakuin revenue waktu produksi selesai, ada yang kas diterima. Silakan aja, tapi 2 syarat ini yang utama. Ada pertanyaan dulu? Nah kalau ini sebaliknya ya, tadi revenue recognition principle, kalau ini adalah expense recognition principle. Oh, saya belum selesaikan ini tadi ya. Kita baru sampai di sini tadi ya, sebentar sebelum masuk ke expense. Yang disebut penyajian itu saudara-saudara adalah, tadi kan saya beli equipment. Ini pengakuan ya dan pengukuran ya. Lalu akhir tahun saya sesuaikan nilainya, betul ya, valuation ya. Nah, ketika sudah muncul angka 90 di sini, dan anggap aja, saya nggak pengen pakai fair value karena ada equipment tertentu yang boleh milih, pakai book value atau fair value. Tanah itu boleh milih, mau pakai harga waktu beli atau harga pasar, silakan memilih, tidak wajib. Anggap aja, saya pilih, saya pakai book value. Berapapun harga di pasar saya nggak lihat, saya pakai book value. Berarti pertanyaannya sekarang, equipment sebesar 100 dikurangi 10, ini mau masuk di laporan keuangan apa? Ini masuk di laporan keuangan apa? Kayaknya minggu lalu udah belajar ya laporan keuangan. Ini masuk di laporan keuangan apa? Statement of financial atau neraca, ya kan? Di bagian apa ini? Kan ada 3 elemen ya, asset, liability, equity. Di elemen apa dia? Aset. Aset yang mana ini? Current atau non current? Lancar atau tidak lancar? Equipment biasanya di non current asset. Ketika kita memilih satu akun akan dilaporkan di laporan keuangan apa, di bagian mana, itu proses yang namanya apa? Presentation. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya lebih ke arah pelaporan keuangan. Nah kalau ini apa kira-kira? Disclosure atau pengungkapan itu kayak apa? Di neraca itu ada nggak ketulis metode penyusutan yang kita pilih? Umpama itu ya, itu 100 penyusutannya 10. Anggap aja pakai garis lurus. Di neraca waktu kita sajikan equipment nilainya 100 kurangi akumulasi 10, di bawahnya nilainya 90 book value. Itu metode penyusutan garis lurusnya ketulis nggak di neraca? Hah? Ada nggak informasi itu? Kalau nggak ada terus di mana kita dapat informasi bahwa PT ABC penyusutannya pakai garis lurus? Minggu lalu ada berapa laporan keuangan? 5. Apa aja? Statement of financial position atau balance sheet. Terus income statement. Terus cash flow arus kas. Terus statement of changes in equity. Yang kelima, notes. Notes ini tidak sama dengan yang 4 ini. 4 ini kuantitatif. Ya, notes ini isinya kualitatif. Menjelaskan apa yang nggak bisa di capture di 4 laporan keuangan kuantitatif ini. Berarti kesimpulannya, disclosure ini dilakukan di mana? Di laporan keuangan kelima yang namanya notes. Itu tadi belum selesai saya jelaskan ya. Oke, masuk ke expense recognition. Mirip kayak
revenue. Expense recognition itu berarti kapan kita mencatat expense di sisi debit. Kalau revenue itu adalah atau revenue itu diakui ketika kita sudah lakukan kewajiban kita, maka expense itu kita debit kalau coba pakai pengertiannya revenue tapi dibalik. Revenue itu dikredit kalau saya sudah melakukan kewajiban saya. Kalau penjual berarti barang harus saya kasih. Kalau expense itu didebit kalau saya sudah menerima manfaat. Kalau pembeli berarti barang sudah saya dapat. Kalau jasa berarti jasa sudah saya nikmati. Kayak saya punya karyawan bekerja. Berarti saya sudah menikmati jasa pekerjaan dia. Berarti saya sudah boleh nggak debit salaries expense? Boleh. Jadi expense itu diakui kalau kita sudah menerima manfaat. Nah kadangkala ada prinsip yang namanya ini nih. Expense itu baru diakui kalau revenue juga sudah diakui. Jadi kalau di atas ada sales revenue, di bawah ada salaries expense, itu klop. Itu memenuhi expense recognition principle. Ini nama lainnya adalah matching principle. Match, cocok. Pas ada revenue, juga ada expense-nya, itu matching principle. Oke, itu definisi expense recognition yang paling gampang. Expense juga kadangkala itu bisa muncul karena ada aset yang sudah jatuh tempo. Makanya saya bilang ya, coba Anda pelajari akuntansi, itu paling tidak sebenarnya simpel aja akuntansi itu. Yang di debit itu kalau enggak expense apa? Halo? Jurnal kita yang di debit itu saldo normal, kalau enggak expense apa? Aset. Iya enggak? Yang di debit itu kalau enggak expense aset. Contoh, beli mobil, yang di debit apa? Aset, nama asetnya apa? Equipment. Bayar gaji, yang di debit apa? Salaries expense. Tapi ada expense tertentu, kalau tadi kan expense definisinya apa? Kita sudah menerima manfaat. Ada expense tertentu yang muncul karena asetnya sudah jatuh tempo. Equipment umurnya 10 tahun, 1 tahun udah lewat. Berarti sudah boleh jadi expense, maka muncul expense yang namanya apa? Depreciation expense. Saya beli barang dagangan. Yang saya debit apa? Aset atau expense? Saya beli barang dagangan, yang saya debit aset atau expense? Halo? Beli barang dagangan, kredit cash atau AP, yang saya debit apa? Kalau aset nama asetnya apa? Hah? Inventory. Berarti aset ya? Tadi kan ada definisi, expense adalah aset yang sudah jatuh tempo. Yang disebut inventory ini jatuh tempo itu maksudnya kapan? Kalau dia sudah terjual. Jurnal kalau inventory terjual apa yang didebit? Itu kan untuk ngakuin cash yang masuk dan apa sales revenue kan. Tapi kalau barang itu sudah terjual, inventory kan saya kredit. Betul? Debitnya apa namanya? Inventory di kredit, sorry. Yang saya debit apa kalau dia terjual? Hah? HPP, COGS.
Jadi COGS itu membuktikan inventory yang namanya aset sudah jatuh tempo, dalam arti sudah terjual. HPP itu yang disebut sebagai expense. Mau bukti? HPP atau COGS itu ada di laporan keuangan apa? Hah? Masa statement of financial position? Kalau inventory iya. COGS atau HPP itu di laporan keuangan apa? Income statement. Dia menambah atau mengurangi di income statement? Mengurangi. Yang mengurangi di income statement itu namanya apa? Expense. Berarti COGS atau HPP itu adalah expense. Saya bayar sewa, tapi saya belum pakai ruangannya. Sudah boleh nggak jadi expense? Expense itu tadi apa? Kalau saya sudah dapat manfaat kan? Berarti kalau saya bayar sewa belum saya pakai ruangannya, apa jurnal saya di debit? Prepaid rent, prepaid expense to cash. Kapan dia jadi rent expense? Kalau sudah 1 bulan atau sudah kepake. Gitu ya. Jadi expense itu bisa karena saya sudah terima manfaat atau bisa karena ada aset yang sudah jatuh tempo. Ada diskusi dulu, expense recognition principle. Mulai minggu depan kuis, dan kuis itu bagian dari nilai tes ya. Jadi kuis itu tiap minggu ada, saya tambah nanti saya rata-rata itu jadi nilai tes 1. Oke, lanjut ya. Ada namanya full disclosure principle. Saudara-saudara yang mau diskusi dan tidak ingin mendengarkan penjelasan saya, silakan lihat YouTube saya. Jangan ganggu teman-teman yang serius. Jadi monggo. Silakan diskusi di luar. Ayo. Kasihan teman-teman yang serius. Saya buka terus ya, jadi kalau mau diskusi monggo langsung keluar. Full disclosure principle. Ini prinsip yang mengatakan bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk ngambil keputusan, baik itu investor, kreditor, dia mau ngambil keputusan tetap invest, ngasih pinjaman atau enggak, semua informasi itu harus diungkapkan. Namanya aja full disclosure. Artinya apa? Informasi yang saya sajikan kepada user, istilahnya itu apa? Capital provider ya. Capital provider itu bisa apa aja? Owner, lender atau kreditor, itu informasinya harus full, diomongkan semua. Jadi jangan nunggu ditanya baru jawab. Tapi sebelum ditanya sudah harus ditulis. Ada kemungkinan loh, perusahaan kita ini akan turun labanya. Itu menyakitkan memang kemungkinannya, tapi tetap harus ditulis supaya si capital provider yang 3 ini bisa memikirkan, saya tetap invest nggak ya? Tapi kalau kita nggak tulis kemungkinan tadi dan kita benar-benar rugi, kita salah. Itu dianggap nggak full disclosure. Nah, full disclosure itu nanti akan dilaporkan di notes. Makanya disclosure ini kan masuknya di notes. Nah, cuma hati-hati. Mentang-mentang kita ingin ungkapkan semua, jangan juga terlalu detail. Ada informasi mungkin yang nggak penting. Bukan berarti semua informasi ditulis ya, hanya informasi yang penting. Minggu lalu ada istilah apa tuh? Kita harus memilih informasi yang superior, yang layak dipilih oleh si capital provider. Itu istilahnya apa tuh? Decision usefulness. Ada toh? Jadi jangan terlalu detail. Ya memang jadinya trade off. Trade off itu milih. Mau detail banget atau ringkas banget. Saya lama-lama berpikir saya orang yang walaupun akuntan ya, saya nggak terlalu suka yang detail. Pengen ringkas pokoknya tahu substansinya apa. Kadang terlalu detail bikin pusing. Tapi ada orang ya yang
pengen yang detail, yaitu karakteristik orang. Jadi memang sebagai akuntan nanti ketika menyajikan informasi utamanya di notes, harus benar-benar berhikmat untuk tahu, ini layak masuk nggak? Direktur saya baru ganti nih, perlu nggak saya tulis di notes? Ada pelanggan saya rugi nih, perlu nggak saya tulis di notes? Ada gudang saya terbakar nih, perlu nggak saya tulis di notes? Nah itu harus dipikirkan tuh. Itu full disclosure principle. Nah yang terakhir dari yang 3 kotak besar tadi, itu namanya constraint. Cost. Ya gampangannya adalah biaya untuk menyajikan laporan keuangan itu harus lebih kecil dibandingkan manfaat yang kita dapat. Jadi ini dari sisi perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan. Dulu laporan keuangan waktu masih dicetak gitu ya, di print sebagus-bagusnya. Tapi kalau ternyata yang invest dikit, orang nggak mau kasih kredit, itu artinya cost constraint-nya nggak terpenuhi. Jadi benefit yang kita dapat dari laporan keuangan harus lebih besar dibandingkan cost yang kita keluarkan untuk menyajikan laporan keuangan. Ya prinsip ekonomi banget kan? Oke, chapter 2 selesai ya. Anda break dulu. Kita masuk lagi 5.50, 17.50 ya. Ini saya stop rekamannya, nanti chapter 6 kita masuk, saya record lagi. 10 menit ya. Pokoknya 17.50 saya mulai lagi.